Halo Sobat Tipers, tahukah kamu, penting bagi kita untuk memahami bahwa sebuah presentasi yang efektif tidak terjadi begitu saja. Di balik penyampaian yang terlihat lancar dan meyakinkan, ada proses yang melibatkan perencanaan yang matang, persiapan yang cermat, dan pelaksanaan presentasi yang tepat. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada tahap pelaksanaan presentasi. Sobat Tipers, pernahkah kalian mengalami kendala saat presentasi, seperti alat yang tiba-tiba bermasalah atau penyampaian materi yang membuat audiens kurang fokus? Nah, jawaban dari permasalahan tersebut akan dibahas pada video pembelajaran kali ini melalui materi tentang setup dan delivery dalam presentasi. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah dalam mempersiapkan presentasi dengan baik. Selain itu, kamu juga diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah penyampaian presentasi dengan baik. Oleh karena itu, yuk simak pembahasannya. Tahukah Sobat Tipers bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk menghindari gangguan saat presentasi? Oleh karena itu, langkah pertama dalam tahap ini adalah mempersiapkan atau setup. Setup merupakan tahap persiapan sebelum presentasi dilakukan. Perlu diingat Sobat Tipers bahwa jika persiapan dilakukan dengan baik, kemungkinan masalah yang akan terjadi akan lebih kecil. Dengan datang lebih awal memungkinkan pemeriksaan beberapa aspek penting, seperti yang pertama yaitu pengaturan ruangan. Pastikan semua peserta bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Jarak baris depan idealnya 2 kali tinggi gambar dari layar dan baris belakang 8 kali tinggi gambar. Posisi layar sebaiknya setara atau sedikit lebih tinggi dari pandangan mata audiens. Yang kedua, suhu ruangan. Jagalah agar ruangan tetap sejuk dan nyaman untuk menjaga fokus audiens. Ketiga, pencahayaan. Gunakan pencahayaan yang cukup gelap untuk proyeksi, namun tetap memungkinkan peserta melihat pembicara dan mencatat. Keempat, daya listrik. Pastikan ketersediaan stop kontak dan daya cukup untuk semua alat yang digunakan. Kelima, peralatan presentasi. Cek semua perangkat, siapkan cadangan seperti lampu, kabel, ekstensi, atau remote. Keenam, keamanan. Rekatkan kabel ke lantai untuk menghindari tersandung dan pastikan jalur evakuasi serta nomor darurat mudah diakses. Persiapan detail seperti ini membantu menciptakan kondisi presentasi yang lancar dan profesional. Selanjutnya, langkah kedua dalam tahap pelaksanaan presentasi adalah menyampaikan atau delivery. Delivery merupakan tahap penyampaian materi kepada audiens. Keberhasilan sebuah presentasi sangat bergantung pada kemampuan penyaji dalam menyampaikan materi secara efektif. Nah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi. Yang pertama, berpakaianlah dengan nyaman dan sesuai situasi. Kedua, bicaralah dengan jelas agar mudah dipahami oleh audiens. Ketiga, tunjukkan antusiasme dan gunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, senyuman, dan gerakan yang mendukung pesan yang ingin kalian sampaikan. Keempat, hindari kebiasaan yang mengganggu perhatian. Misalnya, terlalu sering melihat jam tangan atau bahkan merapikan rambut terus-menerus. Kelima, jika menggunakan media proyeksi, berdirilah di sebelah kiri layar atau dari sudut pandang audiens agar alur pandangan audiens bergerak secara alami dari kiri ke kanan. Keenam, jangan menghalangi pandangan audiens terhadap layar selama presentasi berlangsung. Ketujuh, interaksi dengan audiens sangat penting. Libatkan mereka dengan memberikan kesempatan untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Dengarkan dengan seksama, ulangi atau parafrase pertanyaan jika perlu untuk memperjelas. Jawab secara singkat dan tindak lanjuti pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu juga. Kedelapan,
Jaga kontak mata dengan audiens yang duduk di berbagai bagian ruangan untuk menciptakan koneksi dan menjaga perhatian mereka. Kesembilan, jangan terus-menerus melihat ke layar kecuali untuk menekankan atau menunjukkan poin penting pada visual yang ditampilkan. Kesepuluh, tunjukkan detail penting dari visual yang menggunakan alat bantu seperti laser pointer. Kesebelas, berikan waktu yang cukup kepada audiens untuk melihat dan memahami visual yang ditampilkan. Kedua belas, penggunaan alat bantu sebaiknya tidak mencolok. Artinya, alat bantu hanya sebagai pendukung, bukan pusat perhatian. Ketiga belas, atur waktu presentasi dengan baik dan jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Mengambil waktu lebih dari yang dijadwalkan adalah bentuk ketidaksopanan, baik pada audiens maupun pembicara berikutnya. Keempat belas, yang terakhir, selalu siapkan rencana cadangan. Nah, Sobat Ipers, jika terjadi gangguan, yang terpenting adalah bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut. Sobat Ipers, sekarang kamu sudah memahami bahwa tahap pelaksanaan presentasi tak kalah pentingnya dari tahap perencanaan dan tahap persiapan. Dimulai dari mempersiapkan ruangan dan peralatan hingga bagaimana kamu menyampaikan materi dengan percaya diri dan interaktif. Ingat, persiapan yang matang dan penyampaian yang efektif adalah kunci utama agar audiens tertarik dan pesanmu sampai dengan baik. Nah, Sobat Ipers, setelah ini kamu bisa scan QR tersebut dan uji pemahaman kamu ya. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.